Jakarta Amerika. Selanjutnya kita ada talk show lagi. Oke, selamat malam teman-teman semua. Pertama, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan diri hadir di Amerika. Jadi bersama dengan kita nanti Prasetya Mulia berkolaborasi dengan Amerika, kita mengadakan acara talk show berjudul Magnifying Your Multi-Perspective Thinking for Your Career and Business Future. Saya langsung aja ke slide saya. Karena tema hari ini adalah multi-perspective thinking, saya akan membahas beberapa kasus, salah satunya mungkin yang saya alami di Prasetya di Dharma. Challenge yang pada saat kami mendirikan Prasetya di Dharma adalah saya harus berpikir secara multi perspektif untuk tujuan perusahaan, quality cost delivery, tapi juga melihat dari beberapa sisi. Dari segi rekrutmen, karena kita belum ada nama juga, siapa yang mau masuk kita terima, gaji kita langsung nego di awal, itu ada positifnya, ada negatifnya. Positifnya kalau misalnya orang tersebut memang benar-benar bagus, itu kita positif karena kita mendapatkan secara cepat, skill langsung dapat. Tapi kalau yang buruk, bagaimana? Yang buruk pun kita juga banyak menerima, dan kita melihatnya setelah kita sudah memiliki hasil kerja akhir tahun. Dari situ kita belajar bagaimana kita harus melakukan rekrutmen. Salah satunya adalah assessment of skills, psychological test. Nah, kebetulan yang paling pertama adalah graphology. Kenapa saya taruh paling atas? Itu sebenarnya yang terakhir saya implementasi, tetapi saya anggap paling improve perusahaan saya. Kenapa? Karena graphology bisa melihat karakter orang, skill orang dari tulisan tangan. Development, training, dan seminar yang memiliki gairah bekerja, saya kirim, bahkan ada yang saya anjurkan untuk melanjutkan S2. Dari segi finance, yang paling penting buat perusahaan adalah cash flow. Memang yang paling penting pada akhirnya adalah net income. Tapi kalau selama cash flow negatif, perusahaan tidak akan bisa berjalan. Operation inginnya minta sekarang, 5 menit kemudian udah di-transfer. Pada kenyataannya, kebetulan perusahaan saya sudah menjadi memiliki SOP yang standar, harus melalui step by step. Jadi nggak bisa seperti itu. Tapi kadang-kadang untuk memenuhi keinginan customer, kita harus bisa melakukan itu. Jadi kita juga harus bisa fleksibel. Jadi dari permintaan operation kita membuat classification of payments. Ini artinya jadi kita menilai, misalnya ada tanda tangan seorang manajer, kita bisa klasifikasikan sebagai apa. Tapi kalau misalnya permintaannya langsung dari direktur operasional, itu mungkin kita bisa klasifikasikan sebagai urgent. Oh ya, yang kedua adalah weekly projected cash out, yaitu kita perlukan karena kita harus bisa mencadangkan di bank ini kita harus ada berapa, di bank ini harus ada berapa di ratio. Tapi mungkin yang saya garis bawahi adalah yang debt to equity ratio, dimana kalau kita terlalu besar meminjam dari bank, pada akhirnya kita akan hanya bekerja untuk bank. Jadi kalau kita ingin leverage perusahaan, boleh-boleh sekali, tetapi harus bisa melihat, harus berhati-hati dalam rasionya. Dari segi information technology, saya minta dibuatkan automatic mail numbering system. Jadi semua orang memiliki departemennya masing-masing. Misalnya ada request untuk nomor baru ke atasan, jadi itu lebih teratur. Saya juga bersama teman-teman di Prasetya membuat software EPM. Kami juga tahun ini sedang membuat ERP
dengan basic open source ERP, namanya Open ERP. Kami juga menggunakan VPN Access. Dan satu lagi yang saya anggap penting, saya ingin semaksimal mungkin menggunakan internet banking. Kenapa? Karena buat saya itu sangat-sangat memudahkan, tidak usah tanda tangan cek. Kadang-kadang kalau cek bisa ditelepon oleh bank, diminta dikonfirmasi. Jadi IT buat saya juga penting. Ini adalah case shrimp fishing. Jadi case-nya adalah waktu itu perusahaan tersebut baru membeli boats, kapal-kapal yang untuk mancing dengan 4 fishing nets. Tapi entah kenapa average gross profit turun. Nah, dalam membesarkan kasus ini yang dilakukan manajemen, mereka melihat dari beberapa perspektif. Ini hal-hal yang dipertimbangkan bukan hanya dalam 1 hari, tapi juga mungkin berbulan-bulan oleh manajemen. Bagaimana mereka memecahkan problem ini? Mereka membuat umpama-umpama yang bisa terjadi. Nah, setelah melihat dari beberapa perspektif tersebut, akhirnya manajemen melakukan trial and error. Jadi intinya dari case ini, dalam satu permasalahan kita tidak hanya melihatnya dari sisi kita sendiri. Mungkin mereka mengumpulkan beberapa orang dari manajemen, menurut kamu gimana, menurut kamu gimana. Nah, saya kalau multi perspektif saya sebagai entrepreneur, sebelum saya memulai perusahaan baru atau membuat divisi baru, saya melihat dari produk atau servisnya tersebut. Seperti saya sendiri di perusahaan, dari hanya membangun, saya membuat divisi maintenance. Itu kita harus menganalisa juga dari segi pengeluaran investasi yang kita harus lakukan untuk bisa memberikan servis tersebut. Jadi saya lihat dulu servisnya apa, kedua marketnya ada atau enggak. Kalau produknya bagus sekali, servisnya bagus sekali, tetapi tidak ada yang mau beli, buat apa? Ketiga, saya melihat kompetisi. Jadi saya tidak hanya melihat perusahaan yang saya lihat di sini, tapi saya harus tahu siapa di lokal-lokal tersebut yang memiliki kemampuan untuk memberikan servis yang sama. Nah, saya juga melakukan benchmark terhadap market-market di yang luar. Misalnya saya menjual barang, saya melihat di market mungkin di negara-negara ASEAN yang mirip-mirip seperti Indonesia, mungkin Vietnam. Apakah produk-produk tersebut di market lain berkembang? Saya melakukan e-commerce. Saya melihat di negara-negara lain e-commerce-nya yang mirip seperti kita bagaimana. Mungkin kalau e-commerce kita bisa melihat seperti India. Yang paling penting dalam menjalankan bisnis adalah kita harus bisa raise capital. Apakah itu dari uang sendiri, uang pinjam bank, atau kita mencari investor-investor yang berani menanamkan modal di ide-ide kita. Yang terakhir adalah saya mengelilingi tim saya, manajemen saya dengan orang-orang yang saya anggap layak. Jadi kita harus tahu bahwa kita tidak punya kekuatan dan kita bisa mendapatkan kekuatan itu dari orang lain. Dan itu yang bisa support kita di bisnis. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih. Multiple perspektif yang akan kita bahas pada malam ini adalah juga contoh yang sudah diberikan oleh Pak Adi tadi adalah melihat persoalan yang kita hadapi dari berbagai sisi. Ya, jadi kalau saya tunjukkan gambar seperti ini, mungkin banyak dari kita tahu ceritanya. Gambar apa sih sebenarnya? Menceritakan apa gambar ini? Jadi
perspektif atau persepsi seseorang terhadap satu persoalan bisa sangat berbeda dari mana dia memandang, atau atas dasar pengetahuan apa yang dimiliki. Persoalan itu bisa menjadi semakin bening, semakin jelas bagi kita kalau kita bisa menerima atau mengintegrasikan pandangan dari berbagai pihak. Produk yang dihasilkan kalau itu baik dan diminati oleh para pelanggannya akan terus-menerus bisa dikonsumsi. Tetapi kalau itu gagal, karena ekspansi itu dilakukan dengan pendefinisian persoalan yang keliru, maka akan berdampak pada banyak pihak juga. Nah, mengapa menjadi penting bahwa kita berada di dalam lingkungan yang kompleks, lingkungan yang dinamis, constant change, dan adanya challenge yang belum pernah kita hadapi. Entrepreneurs menghadapi itu, orang yang melakukan inovasi menghadapi itu. Challenge yang betul-betul baru. Jadi binatangnya sendiri kita tidak tahu. Ini gajah, ini mamut, atau yang lebih besar lagi, atau ini dinosaurus. Jadi constant change, unprecedented challenge membawa kita kepada yang kita sebut dengan massive problems. Wicked problems, jadi problem yang tidak saja sebenarnya bukan persoalan yang sulit, tapi sesuatu yang messy. Bentuknya kadang-kadang kita tidak tahu. Kita sampaikan. Oleh karena itu, salah satu yang kita lihat bahwa massive problems itu adalah persoalan-persoalan yang kompleks dan saling terkait, keep changing, terus berubah. Karena begitu dia diselesaikan, ternyata muncul persoalan baru. All many stakeholders. Tadi misalnya saja satu kebutuhan atau satu persoalan yang kita selesaikan sebenarnya melibatkan banyak. Berikutnya adalah mungkin ini sesuatu yang baru. Kita belum pernah punya pengalaman. Tidak adanya pengalaman membuat kita memang harus menjadi sebagai proses belajar. Dari mana? Perusahaan ini melihat apa yang menjadi penting ketika kita atau ketika perusahaan menghadapi massive problem, menghadapi persoalan yang kompleks, saling terkait. Dan dari waktu ke waktu mereka menjadi bahwa ternyata menyelesaikan dengan menggunakan pendekatan yang tradisional, problem solving itu membawa persoalan. Disadari betul bahwa ini adalah massive problem, wicked problem. Jadi inilah framework yang mereka lakukan untuk menghadapi isu-isu strategis dalam hal ini. Jadi rupanya hal yang paling penting di dalam melakukan menghadapi wicked issues itu adalah seeking stakeholders assumptions, perspective, views, preferences. Perspektif itu mengandung harapan, mengandung apa yang penting, tidak penting, mana baik, tidak baik, barangkali juga termasuk di situ, dan bagaimana masing-masing hal yang ada di dalam itu saling terkait. Ekspektasi adalah masa depan, seperti apa sih? Ya, antisipasi. Jadi, apa benefitnya dengan multiple perspective? Ada learning process, problem definition yang semakin bening, solusi yang semakin tepat sasaran, dan dalam proses implementasi melibatkan atau ikut serta orang banyak menjadi semakin besar peluangnya. Di sisi lain, nah ini menjadi penting bahwa proses itu juga meningkatkan kreativitas. Inovasi adalah produk dari proses kreativitas itu tadi, dan membawa proses kreativitas menjadi sesuatu yang bermanfaat, commercialized, karena kita melihat ada sesuatu yang kita berikan, yang kita jawab dalam pandangan, dalam persepsi customer. Jadi dia tidak hanya jadi sesuatu yang baru dari sekedar baru, tetapi juga punya manfaat yang bisa diterima oleh pasar. Multiple perspective development tidak saya bisa dibangun atau bisa diperoleh dari banyak sumber. Salah satu yang adalah kita sudah bicara tentang stakeholders, tetapi juga dari environment, perubahan-perubahan yang terus-menerus terjadi, atau juga lewat organizational memory. Jadi pengalaman kita, pengalaman organisasi itu juga menjadi sumber
bagaimana persoalan itu atau bagaimana perspektif itu, mana penting tidak penting pada waktu pengalaman kita dulu, itu menjadi juga menambah kekayaan di dalam membangun perspektif, sehingga kita bisa mensintesa, mendefinisikan problem secara lebih unik, mencari solusi yang tepat, dan implementasi resultnya yang terus berubah dari waktu. Itu hal-hal yang ingin saya sampaikan dalam mengucapkan terima kasih atas partisipasinya semua. Terima kasih and have a good night. Ini ada mobil.